Salam sejahtera saudara. Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kita semua, bagi teman-teman juga yang sudah mendukung saya selama ini, juga bagi semua teman-teman yang sudah mensubscribe ya channel saya juga. Terima kasih saudara. Saat ini saya ingin berbicara temanya tentang khotbah yang terbaik. Saudara, dulu ketika saya pernah bekerja di Jakarta ya, saya melihat salah satu keberhasilan daripada Toyota Motor Corporation. Saya pernah mengikuti training selama 3 hari dan juga pernah mengikut kompetisi ya. Saya melihat salah satu hal yang eh, salah satu hal yang penting juga dari Toyota di dalam penjualan mobil mereka, saudara. Jadi benar-benar menjaga kualitas ya, banyak hal yang dijaga. Dan ada suatu istilah yang dikatakan untuk pengiriman unit kendaraan mobil ke customer, saudara, dikenal suatu istilah yang saya pernah baca dan tidak lupa, saya tidak melupakannya sama sekali. Dikatakan untuk pengiriman unit itu harus fresh from the factory. Jadi untuk pengiriman mobil dari perusahaan, dari pabrik pembuat sampai ke tangan konsumen pemakai kendaraan, mobil itu harus sama, harus fresh sesuai dengan aslinya. Dan ini sangat dijaga oleh Toyota. Dan banyak hal ya saudara, yang prinsip-prinsip, hal-hal yang dijalankan sehingga sangat berhasil. Dan dapat dikatakan juga saat ini Toyota menjadi dapat dikatakan sebagai penjualan terbesar di dunia dan perusahaan dengan omset yang sangat besar di dunia ya, Toyota Motor Corporation. Nah saudara, banyak hal yang menjadi keberhasilan daripada Toyota. Dan kemudian juga salah satu prinsip yang dijalankan adalah mereka ini sangat menghargai orang lain juga. Jadi saudara-saudara yang sebagai sesama saudara karyawan saling menghargai pemimpinnya juga. Kalau ada yang bermasalah, dibangun bersama-sama supaya maju bersama-sama. Nah saudara, eh, negara kita juga terkenal ya, kalau presiden-presiden kita, kalau yang dikatakan untuk berpidato seperti Presiden Soekarno, sangat terkenal dengan semua pidato-pidatonya, sangat terkenal ya. Kemudian juga ada juga Pak SBY juga sangat terkenal dengan pemilihan kata-katanya di dalam berpidato. Dan saat ini juga presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo, sangat-sangat terkenal ya saudara dengan eh, integritas yang dijalankan antara apa yang teori yang dikeluarkan dengan praktek. Kalau menurut saya satu hal yang sangat menonjol juga dari presiden saat ini adalah tentang eksekusi. Jadi presiden kita saat ini sangat cepat mengeksekusi, cepat dan tepat mengeksekusi segala sesuatu. Saudara, dulu waktu SMP ya, saya pernah membaca suatu suatu di dalam menyusun kerangka karangan atau suatu pidato atau suatu ceramah atau apalah ya. Jadi banyak hal yang penting, kita membuat temanya, kemudian buat buat kerangka dan buat ceritanya, ada isinya, ada penutupnya, kesimpulannya, pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya pernah membaca suatu tulisan, dia katakan begini, keberhasilan suatu khotbah atau suatu cerita ditentukan 5 menit pertama. Dan ini saya tidak lupa juga ya saudara, saya tetap ingat hal ini. Jadi suatu cerita yang kita sampaikan itu, atau suatu khotbah lah atau apalah ya, itu 5 menit pertama itu sangat menentukan ya. Jadi katanya keberhasilan suatu cerita kita ditentukan oleh 5 menit pertama. Jadi kalau kita 5 menit pertamanya udah berhasil, selanjutnya eh, udah dapat dikatakan lebih enteng lagi ya. Nah saudara, saya ingin menyampaikan tentang khotbah yang terbaik
dari sisi Alkitab. Kita langsung saja di dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2. Saya bacakan ayatnya yang ke-26. Dikatakan apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara, Yakobus yang menulis kitab Yakobus ini, dia dapat dikatakan sebagai soko guru, sebagai pendeta, sebagai gembala yang pertama. Di dalam Alkitab, dia menjadi gembala atau pendeta pertama di kota Yerusalem. Murid Tuhan Yesus yang namanya Yakobus ada dua. Yang pertama, Yakobus anak Zebedeus. Dia adalah Yakobus saudara satu ibu dengan Tuhan Yesus. Dan Yakobus ini disebut dengan Yakobus senior ya, yang lebih tua. Dan Yakobus anak Zebedeus ini dijuluki oleh Tuhan Yesus sebagai Boanerges, anak halilintar, karena karakternya yang berapi-api ya. Dia pernah meminta kepada Tuhan Yesus, kalau bisa nanti kalau Tuhan Yesus memerintah, dudukkan dia di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Sampai murid-murid yang lain marah kepada Yakobus ini ya. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu teladan. Pada akhirnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa menjadi terbesar di antara kamu harus menjadi yang terkecil dulu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan suatu teladan dengan sampai menyeka kaki, mencuci kaki murid-muridnya, memberikan suatu teladan. Nah, saudara, Yakobus yang tadi dikatakan, yang kita sudah baca tadi, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, yang menulis kitab ini adalah Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus ini yang menjadi pendeta atau gembala, soko guru yang pertama di kota Yerusalem. Kalau Yakobus saudara Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 12 diceritakan bahwa kepalanya dipenggal oleh Herodes di dalam Kisah Para Rasul 12 ya. Jadi yang menulis Yakobus ini adalah Yakobus anak Alfeus. Dan saudara, dikatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, sangat penting ya, iman itu harus disertai juga dengan perbuatan. Tidak sedikit di hari-hari ini, apalagi kita yang hidup di zaman internet saat ini, sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Tinggal kita tekan Google, mesin pencari, segala sesuatu sudah tersedia. Dengan teori kita dapat memperoleh apapun yang kita inginkan, pengetahuan segala macam bisa diperoleh, bisa tersedia saat ini. Tetapi yang terbaik ternyata adalah apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan juga. Sehingga Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kehidupan kekristenan, iman adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, merupakan kekuatan orang percaya. Suatu kekuatan, iman adalah sesuatu yang belum dilihat. Tentu iman di dalam Kristus Yesus ya saudara. Kemudian di dalam ayatnya yang ke pasal 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan juga apa? Yakobus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dikatakan bahwa iman harus disertai perbuatan. Kemudian kita dikatakan bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi harus jadi pelaku firman. Iman dan kasih. Iman adalah sesuatu di dalam diri kita. Kasih adalah sesuatu yang kita tunjukkan. Kesalehan apa? Perbuatan baik. Kita lihat bahwa Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman, dan dia dibenarkan oleh karena perbuatannya. Sehingga Tuhan menyebut dia sebagai sahabat, disebut sahabat Tuhan, Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita lihat lagi di dalam, naik lagi ke Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini datangnya dari iblis, dari setan. Setan ingin menggeser iman kita, fokus kita kepada Kristus. Iblis ingin memakai persoalan masalah kehidupan untuk menggeser iman kita. Kalau bisa kita jatuh dengan banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Iblis berusaha menjatuhkan kita lewat iman kita. Iman adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Karena dengan iman kita akan sampai kepada kerajaan sorga, saudara. Iman yang akan membawa kita. Tetapi iman juga itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, saudara, dosa definisinya adalah sesuatu hal yang tidak kena sasaran. Dosa menyimpang, tidak kena sasaran. Sasaran kita yang sebenarnya adalah Tuhan dan kerajaannya. Karena itu kita lewat iman kita diselamatkan juga. Bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi lewat iman. Tuhan telah menjadi daging dalam rupa manusia di dalam Yesus, menebus, menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Tetapi kita juga harus perlu ada iman. Nah, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dapat dikatakan kita bersuka cita di dalam masalah, berbahagia di tengah masalah. Dan dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan di sini ketekunan adalah suatu hal yang aktif, bukan suatu hal yang pasif. Bertekun, giat. Ketekunan adalah satu hal yang penting karena Tuhan menginginkan apa yang dinamakan dengan suatu kehidupan kita adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kita beroleh perkenanan Tuhan. Alkitab katakan juga banyak orang yang akan berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Untuk berkenan di hadapan Tuhan, satu hal yang penting tentu supaya hidup kita diselamatkan. Selamat artinya kita masuk surga ya saudara. Keselamatan, dan inilah yang kita perjuangkan supaya kita diselamatkan. Dan lewat iman dan perbuatan harus berjalan dengan seimbang. Dan dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada iman dan perbuatan, dibutuhkan juga suatu keteladanan. Karena itu kita melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berhasil adalah mereka yang memberikan teladan yang sesuai dengan perkataannya. Pemimpin-pemimpin yang powerful adalah mereka yang mengeluarkan suatu teori, suatu perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Karena itu Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu saudara, firman Tuhan katakan, dan menurut saya khotbah yang terbaik itu adalah khotbah yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Apa yang kita katakan diusahakan sesuai dengan perbuatan. Dan kita sedang berjuang untuk hal ini ya. Saya pribadi, saudara, banyak sekali kekurangan dan sedang berjuang ya untuk kita semakin disempurnakan dari sehari lepas sehari. Nah, saudara, banyak orang sampai pasti ketika membuat suatu cerita atau memberikan suatu ceramah atau khotbah pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan saudara, khotbah yang terbaik adalah khotbah yang sesuai antara perkataan dan
perbuatan kita. Yakobus, anak Alfeus, sebagai gembala yang benar-benar menyaksikan langsung sebagai murid Tuhan Yesus. Dia melihat langsung Yesus dan menuruti perkataan Tuhannya. Keteladanan yang ditularkan oleh Yesus. Nah, kita lihat lagi di dalam Filipi ya. Di dalam Filipi 2, apa teladan yang diberikan oleh Yesus? Ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus memberikan teladan yang sangat-sangat baik, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan Alkitab katakan, siapa yang percaya Yesus, yang percaya salib Kristus, Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa kita, Alkitab katakan dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara, di dalam Yakobus tadi, Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, saya bacakan, dikatakan apa? Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, dikatakan orang yang tahan uji, yang bertahan di dalam pencobaan, yang tetap kuat di dalam imannya, yang tidak tergoncangkan, yang tidak bergeser di dalam imannya, apapun tawaran yang diberikan, dia tetap pegang teguh imannya. Dan dikatakan orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya saudara. Khotbah yang terbaik adalah khotbah yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ada keteladanan yang kita tinggalkan, yang kita wariskan, yang akan menjadi suatu legacy. Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita, dan dia taat, dia memberikan keteladanan, dia memberikan bukan hanya perkataan saja, tetapi dengan perbuatan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia rela untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, saudara, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.